Bentar, gue nyalain dulu lampunya. Selamat datang di Opini Bola ID. Di segmen kali ini di Alkisah gue mau ngebahas tentang rivalitas yang sangat krusial di Liga Spanyol. Barcelona versus Real Madrid? Tentu bukan, yaitu Atletico Madrid versus Real Madrid. Gimana ceritanya? Selengkapnya di Alkisah. Setiap rivalitas dalam dunia sepak bola pasti berkenaan dengan masa lalu alias masa lampau cuy. Maka dari itu gue mau ngebahas tentang rivalitas antara Atletico Madrid dan juga Real Madrid dari sudut pandang sejarahnya dulu nih cuy. Rivalitas dua Madrid ini kaitannya sangat erat dengan status sosial dan juga politik. Hah? Apa hubungannya? Oke, tapi sebelumnya gue mau ngebahas bagaimana awal mula terakhirnya rivalitas antara Atletico Madrid dan juga Real Madrid. Sebenarnya Atletico Madrid dan juga Real Madrid udah menjadi rival semenjak satu abad yang lalu. Menurut Presiden Madrid, Florentino Perez, panasnya tensi Derby Madrid melebihi panasnya tensi El Clasico. Sebenarnya sah-sah saja walaupun kedua kubu Barcelona ataupun Real Madrid khusus fansnya pasti menentang hal ini. Akal rivalitasnya berawal dari pemilik sebuah toko tekstil bernama Joan Padros. Sebagai orang yang secara resmi, inisiator pendiri klub Madrid yang awalnya bernama Football Club Sky. Cikal bakal klub yang identik dengan warna putih ini berawal dari mahasiswa asal Basque yang pernah menuntut ilmu di Inggris pada akhir abad 20 cuy. Tapi akhirnya klub ini pecah dan sebagian anggotanya mendirikan Madrid FC pada 6 Maret 1902. Kemudian Julian Palacios membentuk pembentukan Real Madrid itu hingga saat ini ia disebut sebagai pendiri Real Madrid. Kemudian Madrid FC merambah menjadi klub terkuat di kota Madrid. Terlihat 1 tahun setelahnya, saat itu April 1903, Madrid FC mengikuti untuk pertama kalinya turnamen nasional Spanyol. Sampai di final mereka kalah 2-3 atas Athletic Club alias klub yang saat ini disebut dengan Atletico Bilbao. Usai perhelatan ini, Athletic Club memutuskan untuk membuat cabang di Madrid dengan nama Athletic Club Madrid pada 26 April 1903. Athletic Club Madrid didirikan oleh para pelajar asal Basque, daerah otonom asal klub induk mereka, Athletic Club yang hijrah ke Madrid. Mereka mendirikan Athletic Club cabang Madrid dikarenakan mereka merasa perlu adanya perlawanan baru di kota Madrid. Terlebih saat mereka mendapatkan perlawanan sengit dari Madrid FC di final turnamen nasional Spanyol pada tahun 1903. Maka tak heran jika hingga saat ini, jersey Athletic Bilbao dan juga jersey ATM alias Atletico Madrid sama-sama berwarna merah dan putih. Athletic Club Madrid bertemu dengan rival sekota mereka yaitu Madrid untuk pertama kalinya yang berakhir imbang 1-1 cuy. Kemudian awal rivalitas ini muncul pada tahun 1916 di final kejuaraan nasional Spanyol. Pertandingan sempat berhenti karena kedua supporter melakukan pertikaian dan kerusuhan di tribun ketika Madrid FC sudah unggul 3-1 atas Atletico Madrid. Setelah 18 tahun berdiri, akhirnya Athletic Club Madrid berpisah dengan Athletic Club dan membangun Stadion Metropolitano de Madrid. Tak heran jika Atletico Madrid menjadi lambang identitas kaum buruh di kota Madrid. Berbeda dengan sang rival, menjadi anak kesayangan Raja Alfonso dan memberikan gelar Real kepada Madrid FC. Selain itu, Atletico Madrid berada di tepi sungai Manzanares saat mereka masih bermarkas di Stadion Vicente Calderón dan dekat dengan penyulingan bir Mahou San Miguel. Sedangkan Real Madrid yang bermarkas di Santiago Bernabeu terletak di kawasan elit dekat dengan kantor-kantor dan juga bank-bank besar. Dapat disimpulkan kalau antar kedua klub ini terjadi kasta sosial yang kemudian merambah ke politik. Ketegangan Derby Madrid mulai sangat terasa ketika adanya peperangan saudara di Spanyol cuy. Athletic Club Madrid bergabung dengan klub sepak bola Angkatan Udara Spanyol. Kemudian mereka berganti nama menjadi Atletico Aviación de Madrid setelah mendapat persetujuan dari pemerintah otoriter baru, yaitu Jenderal Francisco Franco. Setelah bergabung, Atletico selalu disebut sebagai pemberontak cuy, karena menjadi klub sepak bola yang dipaksa memilih rezim Franco. Setelah perang saudara usai, Athletic Club Madrid langsung tancap gas dengan memenangkan 4 gelar La Liga, sedangkan Real Madrid tak pernah menang melawan mereka cuy. Saat itu mereka menjadi klub Spanyol tersukses. Namun semua kisah indah dan manisnya mencicipi gelar berakhir ketika mereka memutuskan untuk berpisah dengan Angkatan Udara dan menetapkan nama menjadi Atletico de Madrid hingga saat ini. Sang rezim pun akhirnya menyeberang ke kubu Real Madrid pada tahun 1950-an. Walhasil Real Madrid tumbuh menjadi sebuah klub yang kuat, terlebih ketika mendatangkan Alfredo Di Stefano dan Ferenc Puskás. Sejak saat itu Real Madrid selalu unggul atas rival mereka yaitu Atletico Madrid yang hanya bertahan sesaat untuk mendominasi sepak bola Spanyol cuy.
Selain karena faktor sejarah yang panjang, perbedaan idealis keduanya pun juga ada. Real Madrid yang dirasa sebagai anak kesayangan rezim, hadir dengan kalangan elit, dan supporter dimanjakan oleh trofi atau hal yang berbau prestisius. Bagi mereka, kemenangan dan trofi merupakan hal yang sangat wajib. Berbanding terbalik dengan Atletico Madrid yang dianaktirikan, yang memiliki supporter yang cukup aneh. Mereka justru mendapatkan energi untuk mendukung Atletico di saat timnya kalah dan menderita. Bahkan tiket musiman di Vicente Calderón meningkat saat Atletico Madrid degradasi pada tahun 2000. Ya begitulah mereka terbiasa kalah dan bisa memposisikan diri cuy. Mantan bintang Atletico Madrid, Fernando Torres pernah berkata, "Ketika aku masih kecil, aku ingin Atletico kalah terus." Jika dilihat perbedaan yang sangat timpang ini, rivalitas antar kedua kubu ini sebenarnya bukan soal prestasi cuy, tapi tak jauh-jauh tentang sosial dan juga politik. Hingga saat ini, kalau berbicara tentang pencapaian, Atletico Madrid masih sulit untuk mengungguli Real Madrid cuy. Mereka sulit di kompetisi domestik, lalu mencoba peruntungan di kompetisi kontinental. Sialnya 2 kali melaju ke final Liga Champions, mereka justru ketemu sang rival. Kesempatan untuk menyabet gelar si kuping besar harus kandas 2 kali dalam kurun 3 musim cuy. Soalnya ini sudah menjadi tabiat kalau Atletico Madrid selalu dalam bayang-bayang Real Madrid cuy. Tapi beruntungnya musim ini Atletico dengan nyaman menduduki singgasana sementara klasmen La Liga cuy, dibuntuti oleh Barcelona dan Real Madrid. Kita lihat sampai akhir musim apakah kota Madrid hanya berwarna putih saja atau berwarna merah dan juga putih. Oke, sekian video ini. Kalau gua ada salah nyebutin data, bisa lo tulis di kolom komen, kita diskusi kayak biasa. Oh ya, kalau ada tema-tema menarik boleh juga tulis di kolom komen, siapa tahu nanti gua bahas. Oke, gua Rifki Ramadan pamit, jangan lupa subscribe.